16 di situ judulnya kal partisip yang diatesisnya aktif dan pasif. Nah, ternyata di dalam Ibrani maupun Yunani kita bertemu dengan apa yang disebut sebagai partisip. Kemarin saya sudah menjelaskan sedikit ya mengenai partisip. Ketepatan sama temponya. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani, partisip itu disebut sebagai satu bentuk kata kerja yang dalam bahasa Inggrisnya mungkin bisa diterjemahkan ing. Contohnya going, staying. Jadi dalam bahasa Ibrani, partisip itu menyatakan kegiatan yang berlangsung dan bisa berfungsi menjadi kata sifat, menjadi kata benda, atau menjadi kata kerja biasa. Artinya, dalam bahasa Ibrani, partisip itu seperti kata kerja kala kini di dalam bahasa Yunani. Diterjemahkan dengan kata sedang, ya, atau orang yang sedang, begitu ya. Itu kalau berfungsi sebagai kata sifat. Kalau berfungsi sebagai kata benda ya, yang sedang memelihara contohnya ya, atau kata kerja biasa. Jadi bisa berfungsi sebagai tiga ini. Nah, kalau yang aktif berarti subjek melakukan kegiatan, sedangkan yang pasif subjek menerima kegiatan. Oleh karena itu, ketika kita bertemu dengan sebuah kata kerja yang nanti mencirikan partisip, maka cara kita menerjemahkan ada tiga cara. Bisa kata sifat, bisa kata benda, bisa kata kerja biasa. Ini salah satu dari perbedaan partisip di dalam bahasa Ibrani maupun Yunani. Sebenarnya pada dasarnya sama, tetapi ya kita pakai istilah yang berbeda saja. Terjemahannya bisa penggunaannya sama. Dalam bahasa Yunani pun partisip bisa diterjemahkan orang yang sedang titik-titik. Ini sebagai kita sebut sebagai substantifal atau pengganti. Partisip substantifal ya, pengganti. Berarti subjeknya diterangkan. Orang yang apa? Orang yang sedang titik-titik. Begitu ya. Jadi itu menjadi sifat dari kata benda. Nah, bisa juga menjadi kata benda. Nah, misalnya yang sedang titik-titik harus titik-titik. Sebenarnya kata kerja utamanya yang ini. Tetapi subjeknya digantikan dengan ini. Yang sedang memelihara atau pemelihara rumah itu harus pergi. Jadi ini kata bendanya sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah kata kerja tetapi bentuknya partisip. Maka bisa disebut sebagai yang sedang memelihara. Dan yang ketiga bisa juga dimaknai sebagai kata kerja biasa. Oke, sebagai contoh di sini ya, ada kata samar. Ya, samar. Samar dalam pengertian biasa kita akan terjemahkan memelihara. Kalau syama apa syama? Masih ingat? Syama itu mendengar. Kalau samar itu memelihara. Nah, kalau vokalnya berubah menjadi shomer, ya di sini ya, bukan samar tapi shomer, maka kita bisa terjemahkan dengan tiga cara tadi. Bisa diterjemahkan orang yang sedang memelihara, bisa terjemahkan yang memelihara, atau bisa terjemahkan sama seperti ini, memelihara. Ya, ini ya. Nah, bentuk feminimnya bagaimana? Shomeret atau shomerah. Ingat, feminim itu biasanya menggunakan ah atau ot ya, karena itu bentuknya absolut ya, atau konstrak kadang-kadang menggunakan ot. Bentuk maskulin jamaknya, kita ingat kata benda jamak itu menggunakan im, jadi shomerim. Bentuk feminim jamaknya shomerot ya, ini. Berarti partisip itu kata kerja tapi akhiran kata
benda. Masih ingat kemarin ya? Saya kemarin tulis partisip itu verbal adjektif. Partisip ya itu tersusun dari kata kerja plus akhirannya kata benda. Nah, jadi di situ ada syamar, tapi di sini ada syomera, syomerin, syomeron. Itu kan akhiran kata benda. Im, out, a, ya kan? Itu akhiran kata benda. Dan vokalnya cenderung menggunakan vokal Holland dan sere atau sewa. Ini vokalnya. Vokal pertama, vokal kedua itu Holland dan sere. Itu ciri-ciri dari partisip. Ini cirinya. Sampai di situ paham ya? Contoh yang kedua ada yashab. Yashab itu artinya bisa duduk, bisa berdiam. Ketika kita bertemu dengan Yosef, ini bukan Yusuf ya. Yosef itu bisa kita terjemahkan orang yang duduk, orang yang berdiam, atau bisa menjadi kata benda. Kalau kata benda orang yang duduk jadi apa? Kalau duduk itu kata kerja. Kalau orang yang duduk itu kan kata benda ya. Kata lainnya apa supaya itu kata benda? Penduduk. Penduduk itu artinya orang yang duduk. Ya kan? Orang yang duduk di negeri itu sama dengan penduduk negeri itu. Jadi Yosef bisa kita terjemahkan orang yang duduk, atau kalau dalam bentuk konstrak nanti akan menjadi Yosbe. Yosbe Haaretz, penduduk negeri itu. Nah, begitu ya. Jadi Yosbe itu bisa menjadi partisip yang artinya penduduk atau orang yang duduk. Atau bisa juga kata kerja biasa tetap duduk sekalipun bentuknya Yosbe. Kalau itu feminim, Yoshebet berarti wanita yang duduk. Bukan pria yang duduk tetapi wanita yang duduk. Kalau maskulin dan jamak, Yosbim berarti apa? Orang-orang yang sedang duduk, ya, orang-orang yang duduk. Kalau Yosebot, apa ini? Yosebim tadi itu apa? Orang-orang yang duduk atau pria-pria yang duduk. Kalau Yosebot, apa? Perempuan-perempuan yang duduk. Oke, karena feminim jamak. Contoh lagi, halak. Halak itu pergi, berjalan. Kalau menggunakan vokal holem dan sere, maka itu akan disebut sebagai partisip maskulin tunggal, di mana kita bisa terjemahkan orang yang pergi, orang yang berjalan. Kalau holeket akan kita terjemahkan apa? Wanita yang pergi atau wanita yang berjalan. Holekah juga sama. Kadang-kadang holeket, kadang-kadang holeka. Oke? Holekim berarti orang-orang yang berjalan. Mendengar juga sama. Syama akan menjadi syomea. Kenapa di sini bukan some? Kalau tadi samar menjadi shomer, yasab menjadi yosef, halak menjadi holek. Kenapa syama menjadi syomea? Ada yang tahu? Lihat ini huruf apa? Ayin, betul. Ayin termasuk huruf apa? Tenggorokan. Huruf tenggorokan maunya diapain? Betul. Dia diperlakukan khusus, maka dia tidak mau menyamai-nyamai yang lain, ya kan? Dia maunya spesial. Nah, itu ya.
Begitu juga dengan kara. Kara ini masih sama ya, kadang-kadang masih mau dia. Tapi kadang-kadang khusus somea. Somea. Oke, ini adalah contoh-contoh perubahan partisip. Jadi, kalau kita lihat cirinya, partisip yang aktif itu akan ditandai dengan apa? Holem atau kadang-kadang holem vowel. Yang jelas bunyinya O dalam konsonan pertama. Nah, kalau maskulin tunggalnya ini akan menggunakan sere dalam vokal konsonan kedua. Kalau feminim tunggal et atau a, maskulin jamak im, feminim jamak ot. Kita ingat ini itu milik apa? Milik akhiran apa? Akhiran kata kerja atau akhiran kata benda itu? Iya, itu semua akhiran kata benda. Ya, itu akhiran kata benda yang sekarang kita pasangkan di dalam pangkal kata kerja. Maka kalau kita berjumpa dengan kata kerja kok berakhir dengan kata benda, akhiran kata benda, itulah yang akan kita sebut sebagai partisip. Oke. Saya mencari pulpen elektronik. Pulpen elektronik saya mungkin di kantor. Oke. Nah, tidak bisa tanpa pulpen elektronik, tidak bisa. Oke, kita lanjut saja. Kalau kita perhatikan tadi, kita bertemu tadi ya dengan Syama tadi ya, yang saya tanyakan kenapa kok pakai shomea bukan shome, karena tadi betul ya huruf terakhir itu huruf tenggorokan, maka kita menambahkan apa yang disebut sebagai patah furtif ya tadi itu ya, patah furtif ini namanya patah furtif. Apa itu patah furtif? Ya, patah furtif itu adalah huruf patah yang ditambahkan di dalam bentuk maskulin tunggal kalau diakhiri dengan huruf tenggorokan. Oke. Kalau diakhiri dengan huruf alef, maka alef menjadi bisu. Ya, bisu ya, tidak diomongkan. Tidak ucapkan. Ya, memang alef itu bisu ya. Ya, tapi kalau di situ berakhir dengan alef, maka akan menjadi bisu. Oke. Lalu ini kita akan lihat contoh. Hais shomer, berarti hais itu apa? Masih ingat hais? Orang atau pria itu. Shomer dari kata samar. Tapi karena bentuknya menggunakan holem, maka kita tambahkan yang. Gampang ya? Nanti bahasa Yunani pun sama seperti itu. Bahasa Yunani sama. Ya, kita cuma tambahkan yang atau adalah begitu ya. Tidak menggunakan cara yang lain. Partisip itu ya bisa 3 cara tadi. Haisah someret. Kenapa menggunakan someret? Tidak menggunakan somer. Contoh yang kedua, kenapa menggunakan someret? Karena feminim. Kenapa harus menggunakan feminim? Iya, karena subjeknya Aisyah itu feminim. Jadi partisipnya pun ikut feminim. Itu rumus yang terus berlaku di dalam bahasa Ibrani maupun Yunani. Kata benda harus cocok dengan kata kerja. Begitu juga sebaliknya. Kata kerja harus cocok dengan kata benda. Dan juga kata sifat, partisip, ya toh, itu juga harus bergender sama. Ya, tidak bisa berbeda gender. Oke. Sekarang bagaimana dengan bentuk pasif? Ya, kita tunggu Pak siapa? Pak Tefri supaya tidak ketinggalan.
Bagaimana dengan bentuk yang pasif, partisip pasif? Kita lihat. Di sini ada contoh syamar lagi. Kalau kita akan ganti dengan bentuk partisip, maka caranya adalah dengan mengganti vokal yang kedua, vokal huruf kedua itu dengan vokal surek. Maka samar akan menjadi samur, gitu ya. Jadi bagaimana cara menerjemahkan? Kalau samur, maka kita terjemahkan dipelihara, karena itu pasif. Jadi hadabar syamur terjemahannya hal atau kata atau perkara syamur yang dipelihara. Nah, itu cara kita mengganti partisip pasif. Bagaimana dengan feminim tunggal? Sama. Vokal keduanya diganti u jadi syemurah, bukan syamurah tapi syemurah. Kenapa? Karena ada akhiran ah, sehingga kamesnya berubah menjadi sepa, syemurah. Bagaimana dengan maskulin jamak? Masih sama, syemurim, syemurot. Artinya sekarang kita tandai penanda utamanya apa? Penanda utamanya adalah vokal surek. Maka kita akan mencurigai kapanpun kita bertemu dengan kata kerja yang vokal keduanya surek, maka itu kita akan curigai sebagai apa? Partisip pasif. Kalau diawali dengan holem atau holem wow, maka kita curigai sebagai partisip aktif. Dua penanda itu yang paling utama. Ya, jelas ya? Jelas. Itu sederhananya seperti itu. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke bab 17, tambahan sedikit ya. 17 itu sebenarnya hanya penambahan keterangan mengenai akhiran ah. Agak membingungkan sedikit karena tadi sebelumnya kita punya kata kerja yang berakhir dengan ah, yang menandai kata kerja itu sebagai feminim. Bentuk feminim, persona orang ketiga feminim. Ya. Kalau partisip maka partisip feminim. Ya, partisip feminim tunggal, partisip pasif feminim tunggal atau partisip aktif feminim tunggal. Tapi ada akhiran ah yang maknanya itu bukan apa namanya? Bukan menyatakan gender, tapi menyatakan arah jalan. Contoh, Mitsrayim itu Mesir, tetapi kalau ditambah ah bukan Mesir wanita, bukan. Tapi itu artinya apa? Ke arah Mesir. Nah, ini pengertian yang baru. Selama ini kita tahu bahwa ah itu adalah penanda kata benda apa? Kata benda feminim. Tetapi ketika itu ditambahkan pada suatu kata yang menyatakan tempat atau lokasi. Contoh, Mesir itu kan tempat. Kota itu tempat, lokasi. Surga itu juga tempat. Sana itu juga tempat atau lokasi. Maka itu berarti ke arah. Ya, jadi hati-hati ketika kita berjumpa dengan akhiran ah, tunggu dulu kata bendanya itu lokasi atau bukan. Kalau lokasi jangan-jangan itu merupakan petunjuk arah. Ya, begitu ya. Kota contohnya Hair. Kalau menjadi Hairah maka ke arah kota. Surga Syamayim, ke arah surga Hasamayimah. Sana Sam, kalau Syamah, nah itu ke arah sana. Oke, jadi sekali lagi perhatikan bahwa tekanan tidak berubah, tetapi bertahan atas suku kata yang memiliki tekanan sebelumnya sebelum ah ditambahkan. Nah ini ya. Jadi hari ini kita belajar dua hal, yaitu partisip dan akhiran petunjuk arah. Partisip itu adalah sebuah kata yang memiliki tanda apa? Holem dan surek. Terjemahannya yang,
sedang, atau kata kerja biasa. Ada pertanyaan mengenai pelajaran 16 dan 17. Itu saja pelajaran 16 dan 17. Kita akan lihat contoh ya, contoh di dalam kalimat di sini ada kosakata yaitu oi, akhar, tidak ada ya. Berakah, berkat, feminim ya, karena pakai Kalau ini tidak ke arah berkat ya. Berakah ini tidak ke arah berkat, tapi itu kata benda feminim. Karena bukan lokasi. Basar, daging tubuh makhluk. Yirah itu ketakutan, kehormatan. Yarat, menurun. Lalu ada Yesuah. Yesuah juga sama. Itu bukan ke arah selamat, tapi itu keselamatan, bentuk feminim ya. Yesuah. Maka kita sebut sebagai orang-orang yang mendapatkan Yesuah. Apa itu? Keselamatan. Yesuah. Ya. Lalu Yesus juga disebut sebagai Yesuah Hamasyah. Ya, juru selamat yang diurapi, Yesuah Hamasyah. Nah, begitu ya. Itu keselamatan. Oke. Lalu ada koh, demikian, itu adverb atau keterangan. Midbar, padang gurun. Kalau midbarah, bisa nggak diterjemahkan ke arah padang gurun? Contoh di sini ada midbar, lalu saya tambahi di sini, bisa nggak? Midbarah, seperti ini, ke arah padang gurun, bisa ya? Karena ini menyatakan lokasi, itu tempat. Malak atau malaikat. Makom, tempat. Naar, pemuda. Sinai, gunung Sinai. Amat, berdiri. Sandik, benar. Adil, tidak bersalah. Rasya, itu jahat, salah, fasik. Seol, tempat kematian. Oke, kita akan lihat di sini contoh penggunaan partisip dan akhiran jika nanti ketemu. Adakah yang mau membacakan nomor 1? Dibaca saja, silahkan. Bayami, ahem, lo, ayat, melek, be Israel, Usemuel, ayat, Hanabi. Oke. Saya mau tanya, ini Usmuel atau Usemuel? Coba lihat, ini vokal panjang atau vokal pendek? Kalau menggunakan surat, vokal pendek atau panjang? Buka pelajaran yang kedua. Pendek atau panjang? Panjang atau pendek? Kalau pendek diapakan? Kalau panjang diapakan? Panjang ya? Panjang atau pendek? Panjang. Kalau panjang sewanya dibisukan atau dibunyikan? Bunyikan. Berarti Usemuel atau Usmuel? Usemuel ya. Usemuel. Oke. Bayamim, ada apa saja di huruf bayamim? Kita curigai apa saja? Ba sebagai preposisi. Im sebagai akhiran kata benda jamak. Tinggallah apa? Yom. Yom itu apa? Hari. Jadi bagaimana cara kita menerjemahkan? Ba, ya, mim. Ba itu bisa dalam, bisa pada. Kapan kita menerjemahkan ba sebagai dalam? Kapan kita menerjemahkan ba sebagai pada atau ketika atau pada waktu? Kapan? Kalau yang diikuti itu adalah tempat, maka tentu kita akan menggunakan kata dalam. Kalau yang diikuti oleh ba itu waktu, keterangan waktu, maka kita menggunakan pada. Sekarang kita perhatikan bayamim, kira-kira atau bayomim ya, bayomim.
Kira-kira pada atau dalam? Pada. Kenapa? Karena yom itu menyatakan waktu. Jadi pada hari hari-hari, lalu ada di sini itu ya, ada awalan penentu tersembunyi di balik vokal khamis, vokal panjang. Pada hari-hari itu. Lalu di sini ada hahem, masih ingat? Hahem itu juga kata ganti apa? Kata ganti orang. Betul. Bisa juga kata ganti untuk, apakah harus persona orang itu? Enggak ya. Bisa diterjemahkan hem. Apa itu hem? Ya? Jamak. Berarti yang mana yang digantikan? Yang cocok dengan hem itu yang mana? Lo atau hanya atau melek atau Israel? Yang mana? Kenapa menggunakan hem? Hem itu jamak ya? Cocok dengan bayamim. Karena itu jamak. Berarti pada hari-hari hahem, yaitu atau mereka itu. Ya, pada hari-hari itu, itunya itu bisa diterjemahkan dari banyak, bisa juga diterjemahkan dari hemnya. Bukan hari-hari itu, tapi hari itu saja, hari-hari itu. Lalu di situ ada lo hayah melek Israel. Lo hayah melek Israel. Kata kerjanya yang mana? Hayah. Subjeknya yang mana? Melek. Berarti tidak ada melek raja Israel tidak ada, atau pada hari-hari itu tidak ada raja Israel di Israel, atau raja tidak ada di Israel pada hari-hari itu. Pada masa itu bisa juga ya, pada masa itu di Israel tidak ada raja, atau raja Israel tidak ada. Ushemuel hayah hanabi, dan Samuel menjadi atau adalah nabi itu. Apakah kita berjumpa dengan partisip? Apa yang mirip dengan partisip di sana? Tadi partisip itu menggunakan surek pada huruf kedua vokal. Ushemuel, apakah itu partisip? Bukan, itu nama orang ya. Itu nama orang, sekalipun menggunakan surek itu bukan. Oke, belum bertemu dengan partisip. Oke, ada satu contoh yang menggunakan partisip. Kalau kita perhatikan di dalam nomor sebentar ya. Nah, nomor 6. Nomor 5. Oke, nomor 5. Kita lihat nomor 5 di sini. Yang pendek. Perhatikan di sana. Dibaca dulu Pak Tefri, boleh? Baca? 5. Anaknu Koril Adonai Olehu
mencirikan partisip atau tidak di dalam kalimat itu? Ada. Yang mana? Shomea. Oke, ada lagi? Ciri partisip tadi menggunakan vokal holem di huruf pertama atau surek di huruf kedua? Koreim. Ya, karena itu vokal panjang ya. Vokal holem itu vokal panjang jadi dibaca. Koreim. Dua partisip. Yang satu partisip aktif maskulin. Jamak atau tunggal? Koreim. Koreim jamak atau tunggal? Jamak ya, im itu jamak ya, maskulin jamak. Yang satu shomea menggunakan patah furtif. Itu partisip aktif tunggal atau jamak? Tunggal. Maskulin tunggal ya. Nah, sekarang kita terjemahkan. Anahnu itu apa? Itu kata ganti orang pertama. Orang pertama tunggal atau jamak? Jamak. Berarti siapa? Kami. Masih waspada ya. Hati-hati Brando. Supaya tidak terkecoh ya kan. Ini namanya jebakan Batman supaya nggak ngantuk ini. Nah, supaya nggak ngantuk, ini jam 12 ini masa-masa mengantukkan ini ya. Oke. Kami Korein. Tadi cara menerjemahkan partisip ada 3. Kalau menggunakan akhiran jamak im, maka cara menerjemahkannya bagaimana? Dari kata kara itu apa? Memanggil, betul. Kalau korein berarti bagaimana cara menerjemahkan partisip? Orang-orang, karena jamak ya. Lalu yang memanggil, mantap. Orang-orang yang memanggil atau yang berseru. Kara bisa berseru, bisa membaca, bisa memanggil, bisa menamai. Kami orang-orang yang berseru. Ingat ada 2 kata benda, maka kita harus tambahkan apa? Adalah ya. Atau 2 kata yang menjadi kata benda, satunya bentuk partisip. Kami adalah orang-orang yang berseru memanggil El Adonai kepada Tuhan. Vehu Shomea, dan dia adalah yang Syama, bukan syamar ya. Syama yang mendengar. Oke, yang mendengar. Cocok dengan tadi kata yang pertama memanggil, yang ini mendengar. Dan dia pribadi yang mendengar, bukan orang yang mendengar ya. Kalau Allah atau Tuhan ya kita lebih cocok pribadi yang mendengar. Atau cukup dan dia mendengar, itu juga boleh kata kerja ya. Dan dia sedang mendengar atau dia yang mendengar. Et kolenu, apa itu? Suara nu, kami. Ingat, nu itu kami. Suara kami. Nah, itu contoh menerjemahkan partisip. Jadi cara menerjemahkan partisip kita bisa terjemahkan berdasarkan akhirannya. Oh, ini jamak, maka kita akan terjemahkan orang. Orang-orang apa? Yang titik-titik. Sedangkan yang ini karena tunggal, maka kita terjemahkan orang yang atau pribadi karena dia mengacu Tuhan. Atau bisa cukup yang, gitu saja. Dia yang mendengar suara kami. Jelas ya? Jelas. Oke, kita akan bertemu hari Senin. Selasa ya, Selasa depan dengan kita akan membahas latihan-latihan ini. Saya tidak akan meminta kuis. Cukup saudara membahas soal, dan pasti kalau membahas soal saudara harus melihat
kosakata yang di atasnya. Betul ya? Oke, jadi kuisnya sudah cukup, jadi kita tinggal storytelling. Nanti kita akan mengawali dengan storytelling, bukan kuis ya, tapi storytelling, dan nanti kita akan bahas ini. Selamat makan.